Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wa la quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Halaman 26 surat Al-Baqarah ayat 173. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala ithma alaihi innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Innama sungguhnya. Inna, kalau inna sungguh, kalau innama sungguhanya. Hanyalah. Harrama dia Allah mengharamkan. Kalau harrama haram, kalau harrama mengharamkan. Makanya penting juga belajar sorof. Kalau dakhola masuk, dakhola memasukkan. Harrama dia Allah mengharamkan alaikum atas kalian al-maitata bangkai waddama dan darah walahmal khinziri dan daging babi. Itu yang aslinya. 3. Wama uhilla dan apa yang disembelih bihi dengannya li ghairillahi untuk selain Allah. Famaniturra maka siapa yang terpaksa ghaira bagin tanpa ingin wala adin dan tidak melampaui batas fala itsma alaihi maka tiada dosa atasnya. Innallaha sungguh Allah ghafurun maha pengampun rahimun maha penyayang. Ayat ini adalah ayat tentang makanan yang haram. Makanan yang haram. Kita wajib mengetahui apa yang diharamkan oleh Allah. Kalau orang yang tidak mengetahui yang diharamkan oleh Allah, itu potensi sekali untuk masuk neraka. Abah ulangi. Jadi yang diharamkan oleh Allah, asalnya itu cuma 3. Kata innama itu berarti sungguhannya. Berarti yang diharamkan aslinya cuma 3, makanan dan minuman itu. Makanan itu. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri. Sungguhannya dia Allah mengharamkan untuk kalian adalah bangkai dan darah dan daging babi. Sudah 3 itu aja. 3 itu saja. Tetapi ingat Al-Quran ini memang bahasanya singkat. 1 yang diharamkan adalah bangkai. Bangkai adalah binatang yang asalnya hidup, kemudian mati tanpa disembelih, itu namanya bangkai. Apa ulangi, bangkai adalah yang asalnya hidup, kemudian mati tanpa disembelih, itu namanya bangkai. Ini pun Rasulullah mengecualikan bangkai air, bangkai yang hidup hanya di air, kemudian dan belalang. Belalang dan ikan gampangnya. Berarti pokoknya yang asalnya hidup kemudian mati tanpa disembelih, ya mesti saja mati. Kalau mau dimakan ya harus mati dulu, ya kan? Tanpa disembelih maka itu bangkai. Bangkai yang dihalalkan oleh Rasul sebagai pengecualian adalah bangkai ikan, yaitu yang hidup di air dan belalang. Padahal ada banyak binatang itu, kalau kita belajar ilmu biologi, ada beberapa jenis binatang
yang matinya pasti tidak bisa disembelih. Yang matinya pasti bangkai. Kalau tadi ikan itu pasti bangkai, tidak bisa nyembelih ikan lele, mana yang disembelih, ya kan? Kenapa? Karena tidak mempunyai aliran darah yang sempurna. Tidak mempunyai aliran darah yang sempurna. Seluruh binatang yang tidak mempunyai aliran darah yang sempurna, maka tidak bisa disembelih. Sebab penyembelihan adalah mengeluarkan darah yang mengalir dalam tubuh. Jadi darah itu ada yang mengalir, ada yang tidak mengalir. Darah yang mengalir dalam tubuh, ya di di pembuluh darah ini namanya darah mengalir. Kemudian yang tidak mengalir yaitu darah yang di sumsum maupun hati. Hati sebenarnya darah. Sumsum juga sebenarnya darah. Tetapi darah yang di sumsum atau di hati itu darah tidak mengalir. Darah yang tidak mengalir tidak diharamkan. Itu juga pengecualian dari Rasul. Kita kembali pada bangkai. Bangkai itu adalah binatang yang mati tanpa disembelih. Padahal ada beberapa jenis binatang yang nggak bisa disembelih. Misalnya seluruh serangga. Apa? Serangga itu contohnya. Nyamuk. Laron itu masuk serangga enggak? Laron. Jangkrik masuk serangga enggak? Ya, jangkrik. Laron, jangkrik. Ya, jangkrik jenis apapun. Ya, laron itu kalau mati pasti bangkai. Kupu-kupu, wowolan, seluruh serangga kalau mati pasti bangkai. Karena tidak bisa disembelih. Maka laron pun masuk hukumnya apa? Bangkai. Jangankan laron yang jelas halal saja. Misalnya ayam. Kalau langsung dimasukkan dalam apa? Dalam air, kemudian sampai mati ayamnya, itu aja bangkai kok. Biasanya orang-orang itu kan begitu ya. Laron dikasih dikasih air, jadi cari ember, kasih air, kemudian laronnya ke situ karena apa? Dikira itu adalah rembulan, sehingga didatangi ternyata air ya. Nah, gitu kadang-kadang terus mati bangkai kemudian digoreng, dipeyek ya. Maka kalau menurut Al-Qur'an itu adalah bangkai. Lah, bangkai itu bukan bangkai air, maka haram. Hanya saja ada seorang ulama itu mengatakan kalau laron itu dikiaskan dengan belalang. Laron dikiaskan dengan belalang karena sama-sama tidak mempunyai aliran darahnya. Tapi menurut ahli fikih yang lain, ahli usul fikih, pengecualian itu hanya berlaku untuk yang dikecualikan saja. Jadi yang dikecualikan adalah belalang, ya sudah belalang saja yang dikecualikan. Enggak semuanya dikiaskan dengan belalang itu. Namanya pengecualian kok. Kecuali belalang. Makanya paling tidak laron adalah syubhat. Laron itu mati pasti bangkai. Apakah laron itu dimasukkan sama dengan belalang? Nah, itulah ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak. Oleh karena itu minimal syubhat. Tapi untuk mengagungkan ayat Al-Quran ini, maka kita hindari saja. Sebab apa? Jelas-jelas itu
bangkai. Pengecualiannya bangkai belalang. Kan belalang. Laron apakah belalang atau tidak? Ya. Laron itu apakah belalang atau tidak? Yang enak kembali kepada Al-Quran saja. Sudah, laron itu bangkai. Kita hindari bangkai karena diharamkan oleh Allah. Paham? Tahu laron? Dan binatang serangga apapun itu bangkai semuanya. Ya, bangkai, ya Al-Quran haram gitu aja sudah. Itu lebih selamat, ya kan? Jangkrik, ya, jangkrik tahu, jangkrik, gangsir dan sebagainya, ya. Kadang-kadang anak-anak kecil itu apa? Pakai pacul, kemudian di duduk itu ada lubangnya, ada lengnya itu ya. Kemudian dia ambil, langsung ditusuk begitu saja. Ya, nggak kasihan itu. Kemudian dibakar, dimakan, enyak. Yang jelas itu bangkai. Jangankan jangkrik yang yang bermasalah. Ayam saja tahu-tahu kamu tusuk, ya, duburnya itu seret ya. Kemudian kamu panggang, ya itu bangkai kok. Al-Quran ini ajarkan pada orang. Ya, sampaikan. Mudah-mudahan orang ngerti hukum-hukumnya Allah sehingga punya potensi untuk masuk surga, terhindar dari neraka. Allahumma amin. Di dunia itu berapa lama sih? Berapa lama gitu aja kok ya makan bangkai gitu. Ya, hindarilah bangkai. Banyak yang tidak bangkai kok. Berarti termasuk ulat. Itu ada yang makan ulat gitu, ya. Ada yang wowolan dulu, biasanya misalnya pohon kelapa itu kok nggak sehat, itu di atas ada wowolan namanya. Wowolan itu anakan daripada kuawung. Kalau sebelum jadi kuawung itu jadi seperti ulat itu ya, putih itu ya, seperti ulat putih. Nah, itu hidup atau mati itu? Hidup, sudah bisa bergerak-gerak kok. Ya, bisa bergerak-gerak. Kemudian apa? Itu nggak bisa disembelih itu. Kalau mati pasti bangkai. Nah, kok ada yang makan itu digoreng katanya enyak ya. Nggak mau memperhatikan firman Allah. Maka haram juga ya. Gini aja. Apa? Sesuai dengan ayat ini bahwa bangkai adalah haram, maka wowolan seperti tadi haram. Selamat kamu nggak sudah begitu. Ya. Kalau kamu samakan, itu kan sama dengan belalang. Yo, lah ya. Jauh dari belalang. Tapi ada yang mengatakan itu disamakan dengan belalang. Lah semuanya ndak ada yang haram lah ya. Innama harrama alaikumul maitatu, sungguh Allah maitata ya. Sungguh Allah mengharamkan atas kalian, satu adalah bangkai. Ada di TV itu ulat bambu. Jadi bambu kalau tidak sehat itu biasanya di dalam bambu itu ada ulatnya. Nah, ada ulatnya. Kemudian digeraji maka ulatnya diambil. Ada yang dimakan hidup-hidup ya. Ya ulat bambu itu dikasih apa? Dicuci dikasih madu dimakan enyak ya. Ada ini orang yang tidak mau memperhatikan Al-Quran. Inilah yang dimaksud Abah, kita belajar Al-Quran dulu aja. Dulu kan belajar Al-Quran. Mana yang diharamkan, mana yang dihalalkan. Al-Quran itu aja, pokoknya tidak dilanggar gitu aja sudah bagus. Ya, ada juga dulu yang menghalalkan bekecot. Bekecot halal karena tidak apa?
tidak menjijikkan katanya. Jijik itu loh, apa bahasa Al-Quran atau bukan? Jangan dipakai kalau bukan bahasa Al-Quran. Makanya ada mahasiswa apa itu kalau ini kenapa kok haram? Karena menjijikkan. Jangan begitu. Karena memang diharamkan oleh Allah gitu aja. Bukan karena menjijikkan ya. Kalau sekarang misalnya ndak jijik gimana? Lah jadi halal ya, itu lo keliru ya. Hukum itu Allah saja yang bikin. Hukum itu hanya Allah yang membikin. Terserah Allah. Yahkumu ma yurid. Allah memberikan hukum sesuai apa kehendak Allah, terserah Allah. Hukum itu untuk mengagungkan Allah. Yang penting kita tawadhu pada Allah. Bukan apa diharamkan babi karena mengandung cacing pita. Oh enggak, karena memang Allah mengharamkan gitu aja. Ya. Bukan babi diharamkan gara-gara kalau tidak diharamkan orang-orang kafir enggak kumanan babi nantinya. Bukan itu, memang Allah mengharamkan. Sudah. Jadi semua binatang yang asalnya hidup kemudian mati tanpa disembelih adalah bangkai. Maka haram kecuali bangkai ikan dan belalang. Kodok haram. Kenapa? Sebab kodok adalah bangkai binatang darat. Bisa hidup di darat. Bisa hidup di darat. Kalau kecebong, bisa nggak hidup di darat? Hah? Kecebong nggak bisa hidup di darat, yaitu kamu tangkapi goreng ya. Bangkainya apa? Bangkainya air, binatang air, yaitu bisa hanya hidup di air adalah apa? Halal. Kalau kecebong itu masih kecil, itu bernafasnya pakai insang, ya. Yaitulah kekuasaannya Allah. Pada waktu kecil bernafasnya pakai insang, kalau sudah agak besar nanti bernafas pakai paru-paru dan insang. Bisa itu. Di air juga bisa, di darat juga bisa. Jadi haramnya kodok bukan karena hidup di dua alam, tapi karena bangkai binatang darat. Paham? Nah itu kan bisa di air, ya tetap bisa di darat berarti bangkai binatang darat. Lah kok gitu di TV-TV kadang-kadang ditunjukkan, ditayangkan penyuluh kodok dan sebagainya. Kadang-kadang orang-orang tidak ngerti itu apa? Ada penyuluh kodok ditampilkan di medianya Islami, ya, sehingga dia dibantu dengan donatur dari apa Islami itu. Bukan masalahnya itunya, silahkan membantu, tapi masalahnya penyuluh kodok itu ya berarti dia makan bangkai, ya kan? Kalau penyuluh agama Islam tidak apa-apa, ya. Kalau penyuluh kodok itu, ya buat apa kodok kalau tidak dimakan, ya. Kodok haram. Jadi dari kata hurrimat innama harrama alaikumul maitata al-ayah. Itu saja seluruh bangkai yang bisa hidup di darat haram. Semua jenis moluska, yaitu bekecot, king dan sebagainya, itu adalah tidak bisa disembelih. Bagaimana dengan kreco? Kreco itu apakah hidup di air atau hidup di darat? Ya, kalau hanya hidup di air, maka bangkai binatang air halal. Bangkai juga cuma halal. Tapi kalau ragu, maka syubhat. Lebih baik tinggalkan. Kreco itu. Kadang-kadang di pasir, kalau pasir ambil pasir itu di sungai ya kan? Pasirnya sudah lama kering tapi masih banyak kreconya. Bagaimana itu? Pokoknya
bangkai binatang air halal, bangkai binatang darat haram. Ragu, syubhat, tinggalkan. Bagaimana remis, kejing, dan sebagainya. Sudah pokoknya hanya di air halal. Bagaimana dengan rajungan? Rajungan itu hanya di air, yaitu di laut, halal. Cuyu, piting, dan lain sebagainya. Kalau yang dikatakan piting adalah yang hidup di lautan, ya berarti halal. Tapi kalau yang dimaksud itu piting itu hidup di darat, ya, maka haram. Tapi ternyata begini, yuyu itu sebenarnya binatang air. Cuma kalau di darat ya tahan karena ada penyimpanan air dalam tubuhnya sampai bisa seminggu. Bagaimana yuyu itu dan kepiting? Kalau begitu ya binatang yang darat atau air masih diragukan, oleh karena itu syubhat, tinggalkan gitu aja. Niku rasane enak anjene kon badoger. Nah, bangkai ini di samping haram adalah najis. Pada ayat yang lain disebutkan najis. Jadi bangkai itu juga najis. Siapa makan bangkai, ya sama dengan makan kotoran manusia, ya. Sama dengan minum air kencing. Ya, berarti bagaimana membersihkan najis tenggorokannya itu, Makanya fikih Al-Qur'an dulu kan. Ajarkan Qur'ani 6D, 6A, B, C, D itu pada anak MI. Ajarkan. Suruh menghafalkan. Ini loh ayat tentang makanan. Pada waktu kecil saya itu banyak yang tidak ngerti ya. Nggak ngerti agama. Nggak ngerti kalau jangkrik, gangsir dan sebagainya itu haram, itu nggak ngerti. Yaitu nggak ngerti kalau kereco itu syubhat, itu banyak nggak ngerti. Tapi ya kadang-kadang ada yang sedikit ngerti. Nyatanya apa? Nek beli kereco itu mesti delik-delik. Oh, berarti kan ada ngertinya itu. Sembunyi-sembunyi. Katanya di gigit yang pucuknya kemudian dicicip. Ya, katanya gurih, gurih. Jadi moluska, serangga, reptil. Reptil itu juga tidak bisa disembelih. Apa masuk reptil? Yang kecil yaitu cecek, ya. Kemudian agak besar lagi tekek. Nah, tekek, tekek nggak bisa disembelih. Bangkai, bangkai binatang darat, haram hukumnya. Bagaimana kalau untuk obat? Obat apa? Nah, obat apa? Obat gatal misalnya. Itu bohong saja itu. Boleh nanti pada akhir ayat ini siapa yang terpaksa tanpa mengingini. Yang dimaksud terpaksa adalah kalau tidak makan itu mati. Nah, apa kalau kamu gatelan saja mati? Oh, enggak. Kadang-kadang orang-orang itu nggak ngerti. Banyak yang nggak ngerti. Yang bagian ternak tekek ini, ternak tokek itu, ternyata ya jilbaban semuanya. Loh ya ini loh, tugas kalian, santri-santri ini bertugas untuk memahamkan hukum-hukum Allah. Kita junjung tinggi hukum Allah ini, tidak kita lecehkan. Kita sampaikan, tekek itu haram karena bangkai. Kadal, ya, kurap, apa kurap itu? Panu, kadal. Ada banyak yang sering dipakai hadis itu, hadis kadal itu juga sering
salah gunakan. Apa hadis kadal? Kadal fakru ayakuna kufro. Itu sering disalahgunakan. Katanya orang fakir itu fakir harta, itu menyebabkan kafir. Oh ya enggak lah. Apa ini fakir harta juga enggak kafir? Ya. Kadal itu juga tidak bisa disembelih, reptil ya kan? Termasuk apa? Komodo, apalagi buaya, apalagi ular. Nah, ular itu juga reptil. Tapi kalau ulat, masuk apa? Ulat itu. Serangga. Ulat masuk serangga. Kupu-kupu masuk serangga. Nah, itu haram semuanya. Ya, karena bangkai. Bangkai najis. Apalagi kadang-kadang dimakan manusia itu. Hah? Ya, apa? Keong, undur-undur, undur-undur itu kan tidak bisa disembelih. Kalau mati kan pasti bangkai. Dipakai obat katanya, kencing manis. Ya wong gendeng sing no ya. Orang gendeng, orang gila itu. Undur-undur. Alung timbang undur-undur wani itu loh. Walang sangit itu loh. Udah jadi termasuk sate 02 ya. Sate 02 itu apa? Bekecot. Itu banyak anak kecil-kecil itu. Bu, minta uang buat apa? Beli sate. Satenya enak, Bu. Apa? Kok murah? Sate 02. Loh. Sebenarnya dia sudah ngerti kalau sate bekecot itu haram. Tapi kenapa kok dia tetap jualan saja? Nah, karena laris. Ya, terus no. Nanti neraka. Naudzubillah. Lapo kon banter-banter ngomong niku, Anggitmu kapi entah kon ngomong niku, Dah, apa saja binatang apa saja ya. Kalau asalnya hidup mati tanpa disembelih maka haram. Kalong, tahu kamu kalong? Nggak bisa disembelih itu. Nggak bisa disembelih, kalong. Tapi kalau burung bisa. Ular itu ya haram. Gitu ada anak ternyata ular dimakan. Ya, ular dimakan. Itu sudah dihilangkan kok bisa racunnya dan sebagainya. Iya tapi haram, diharamkan oleh Allah. Kemudian wadama dan darah. Termasuk dikiaskan dengan darah adalah semua binatang yang memakan daging atau binatang buas. Itu berdasarkan hadis Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angkuli bin minas sibai. Setiap yang mempunyai taring dari binatang buas. Jadi karena di sini diharamkan darah, maka binatang buas pun haram. Kucing haram, ya. Anjing haram. Apalagi anjing malah haram, ya kan? Nah, ada itu kelompok yang kelompok belajar Al-Quran, malah menghalalkan anjing. Gara-gara menghalalkan anjing, banyak sate guguk di jalan-jalan, ya. Dari segi pemakan binatang apa? Buas, binatang buas saja haram itu. Ya, ya, naudzubillah. Mudah-mudahan kita
diselamatkan oleh Allah dari menafsirkan Al-Quran sesuai dengan nafsu kita. Jadi tetap menurut Allah saja. Anjing itu juga najis. Najisnya anjing, najis mughal ladhoh. Rasulullah pernah bersabda, tuhuru inai ahadikum idza walagha fihil kalbu ayyaghsilahu sab'a marratin ulahunna biturabi. Ada yang lain riwayat bukan ulahunna tapi ukhrahunna, lain riwayat mengatakan bahwa ikhdahunna. Salah satunya pakai debu. Jadi anjing kalau menjilat wadah makanan itu adalah bisa suci apabila dibasuh 7 kali. Salah satunya pakai debu. Atau pertamanya pakai debu. 7 kali itu adalah ibadah. Memang kadang-kadang lucu ya. Masa dikasih seret air, kemudian buang. Misalnya kemudian ada keran, 1, 2, ya, buang, 3, buang, 4, buang sampai 7 kali. Lucu kan? Tapi itulah nilai ibadah penghambaan pada Allah. Ya. Utamakan tawadhu dari akal pikiran. Utamakan tawadhu dari akal pikiran. Tawakal pada Tuhan lalu kita usaha. Sebenarnya tawakal pada Tuhan sambil kita usaha. Tapi Abah biarlah begitu. Biar menjadi tanda tanya, ya. Jadi darah karena diharamkan, maka binatang pemakan binatang buas yaitu pemakan hewan yang hidup itu juga haram. Apa kucing, anjing? Nah, tadi anjing saja air liurnya itu najis mughal ladhoh. Lah bagaimana dengan tubuhnya? Tubuhnya itu sama dengan keringat. Keringat sama dengan air liur. Nah, anjing itu dari segi najis mughaladhahnya itu pada anjing dikiaskan yaitu babi, dari segi haramnya dikiaskan pada anjing dikiaskan pada babi. Sudah, jadi binatang buas, ada binatang buas itu terdiri dari hewan berkaki 4, macan, ya, dan sebagainya. Itu kan jenis kucing kan, kucing besar gitu aja, haram. Anjing juga begitu. Kemudian yang mempunyai taring? Tupai. Tupai itu buas enggak? Mempunyai taring, tapi jika tidak buas itu syubhat saja. Sebab yang dilarang Rasulullah adalah mempunyai taring tapi buas. Makanya syubhat tupai itu. Karena tupai makan tidak buas, yaitu makan tumbuh-tumbuhan. Iya. Gajah mempunyai taring tapi tidak buas, maka gajah juga tidak diharamkan. Ya, tapi siapa sih kepingin boleh gajah? Ha? Kuda itu bisa disembelih, bukan bangkai, dan tidak buas juga. Sudah gampang saja. Pokoknya bangkai, darah, ya, termasuk darah adalah binatang yang punya taring yang buas. Burung memakan bangkai juga termasuk buas haram, yang buas, yang burung yang buas. Kemudian yang ketiga adalah babi. Daging babi. Daging babi ini di samping haram
juga najis mughalladhah para ulama menyamakan dengan najisnya anjing. Oh ya, tadi ada yang mengatakan anjing itu tidak apa-apa halal karena dalam Al-Quran disebut anjing itu kadang-kadang dipakai untuk binatang pemburu, ya kan? Untuk berburu. Anjing kalau diajak berburu, kemudian hasil buruannya itu dia tidak makan sama sekali, berarti hasil buruan itu adalah sama dengan penyembelihan. Tapi kalau anjing itu makan binatang buruannya, berarti binatang buruan tadi adalah bekasnya anjing, berarti bangkai haram. Tapi kalau anjing tidak makan sama sekali, diberikan pada tuannya, maka anjing tadi sama dengan hewan buruan. Pada waktu melepasnya disuruh membaca bismillah, langsung kalau dapat binatang buruan halal. Iya, tetapi yang kena air liurnya anjing kan tetap najis mughalladhah, maka tetap sama dengan anjing menjilat wadah makanan. Ya pas yang kena air liurnya anjing tadi harus dibasuh 7 kali, salah satunya pakai debu atau yang pertama pakai debu. Bukan berarti anjing jadi halal gara-gara boleh dipakai berburu. Ya tetap najis mughalladhah. Makanya belajar dulu, belajar. Ada sate guguk itu loh, kok ada. Gitu kok kiainya yang belajar Al-Quran kok nggak mau mengharamkan. Saking nggak mau mengharamkan sehingga banyak tumbuh warung di Solo itu, banyak itu ya. Siapa yang berasal dari Solo ya, haram. Bagaimana dengan micin? Tahu kamu micin? Micin itu tidak terbuat dari tebu, tidak. Jadi tebu, tetesnya tebu itu istilahnya limbahnya tebu, limbahnya pabrik gula, cokir, itu namanya tetes. Tetes itu adalah yang tidak bisa jadi gula. Nah, tetes itu kemudian dijual ke pabrik micin. Di sana ditaruh di kolam besar, dikasih benihnya set. Nah, benihnya set itu ditaruh di tetes tebu tadi sehingga menjadi setnya bagus. Hanya saja ada pabrik micin yang setnya itu di samping dikasih makan begitu juga dikasih makan lemak babi. Lemak babi. Nah, lemak babi dimakankan pada set tadi, ya kan? Dimakankan pada set. Sehingga ada yang mengatakan lemak babi kalau dimakan pada set maka bukan termasuk haram. Iya, tetapi kan najis kan? Najis mughalladhah kan? Ya kan? Nomor 2, bukan masalahnya apakah hewan tadi makan babi atau tidak. Masalahnya set itu loh haram. Ya. Jadi kalau misalnya perkara lemak babi dimakan ayam, ayamnya disembelih halal. Apa yang mengatakan ayamnya halal? Misalnya kamu punya ternak ayam, kamu kasih makan kotoran manusia saja, ya halal, ya. Ayamnya halal. Tapi masalahnya setnya itu loh, kan hidup kemudian mati tanpa disembelih. Apakah itu bangkai atau tidak? Oh, jelas bangkai.
hanya saja bangkai binatang air atau bukan. Ya sudah, minimal syubhat saja. Tapi iklannya itu bohong. Iklannya terbuat dari tetes tebu pilihan. Ya. Bohong itu iklannya itu. Nggak berani ngomong. Dibuat dari set. Dibuat dari belatung. Ya. Gurih kamu pakai micin. Eh? Makanya jangan pakai micin. Di samping itu micin itu akan membuat apa? Sel-sel kanker itu cepat berkembang. Makanya kalau kamu apa misalnya beli makan di sekitar sini, pastikan bahwa tidak pakai micin. Karena micin itu bangkai, najis. Ya, gantinya micin apa? Gula sama garam. Atau kamu makan yang bukan dari apa hewan. Misalnya jamur. Jamur itu juga gurih itu. Nah, jamur itu juga gurih. Sudah, pokoknya jangan makan bangkai gitu aja ya. Apa sih bahasa Indonesianya set itu? Belatung ya. Kalau misalnya kamu dikatakan micin terbuat dari belatung. Nah, kira-kira tidak ada yang mau makan ya. Padahal itu hakikatnya belatung. Tapi sekarang sudah terbuat dari tebu pilihan. Nah, tebu pilihan piye wong barang apa? Tetes limbah pabrik gula cokir itu dibawa ke pabrik micin, di sana dikasih apa? Set, kemudian setnya itu dipakai bumbu masak tadi, dipakai micin. Nah, haram atau bukan itu? Minimal syubhat. Dan ternyata yang haram itu ternyata membawa jelek semuanya. Micin itu tadi orang penyakit kanker itu, yaitu banyak gara-gara makan micin. Saya tidak pernah makan micin bah, lah apa bakso, ya podo ae ya. Pengusaha orang luar negeri itu nggak peduli, nggak peduli apakah merusak tubuh kamu, ya. Merusak tubuh kamu atau tidak, pokoknya penting mereka dapat duit banyak, ya. Makanya itu pengusaha bajingan, kamu jangan begitu, ya. Sekarang makanan apa yang tidak mengandung micin? Eh, apa tanya, yang tidak mengandung micin makanan apa? Apa? Kangkung nanti kalau bumbunya kasih micin ya berarti mengandung micin juga ya. Haram, nggak boleh pakai micin. Nah, ada yang ngasih kalau dikasih micin juga ada ya. Makanya pastikan kasih tahu, dakwai orang-orang yang jual apa? Jual masakan itu ndaknya tanpa micin, Bu. Sudahlah pakai tanpa micin saja, jangan pakai micin saja. Itu makanan OT-OT atau yang lain ya, tahu isi dan sebagainya kan kadang dikasih micin itu ya, dikasih tahu hendaknya jangan mengandung micin. Ciki-ciki itu semuanya micin semuanya itu ya. Kamu hampir-hampir tidak makan ciki tapi makan micin saja itu. Vitsin itu loh. Wa ma uhilla bihi li ghairillahi. Salangi wal khinzir, walahmal khinzir dan daging babi. Babi di samping najis apa haram juga najis mughalladhah. Banyak makanan dulu yang
Rata-rata dari Eropa orang Barat itu sama hampir semuanya mengandung babi. Bakso itu dulu artinya adalah apa? So itu adalah apa? Mie-nya, kemudian bak itu adalah babi. Jadi bak itu artinya babi. Bakso itu adalah sebenarnya asalnya terbuat dari babi. Ya, tapi di Indonesia sekarang sudah hampir tidak ada yang terbuat dari babi, ya kan? Kecuali kalau nyuri-nyuri. Makanya kalau yang kalau beli bakso pastikan bahwa orangnya Muslim. Ya, tapi larangan micin ya. Ojo pakai micin, Cak. Ya. Anu kok saya nggak pakai micin. Nah, pakai apa? Miwon. Apa doai ya. Coba dilarang itu. Minimal syubhat. Ya itu loh, belatung itu loh. Micin itu, belatung. Bakpo itu juga sebenarnya dulunya sejarahnya itu isinya babi. Bak itu artinya babi. Bakpo. Kemudian hamburger. Hamburger sekarang disebut burger saja. Ham itu artinya juga babi. Hamburger berarti burger babi. Tapi sekarang kan burger gitu aja ya. Burger sapi. Ya. Hah? Enggak, nama-nama itu asalnya bakso, bakpo, hamburger, ya. Apalagi yang ham yang diawali dengan ham juga apa? Hah? Ham menae hamur. Bagaimana kalau sudah terlanjur ya muntahkan? Nah, kok enak iki daging anu tah bakso babi tah niki. Enggih, waduh, kadung dintekno ta. Gak oleh ya. Terlanjur dihabiskan. Wa ma uhilla bihi li ghairillahi, dan apa yang disembelih dengannya untuk selain Allah, yaitu orang jahiliyah atau orang Hindu menyembelih ayam untuk selain Allah itu haram juga. Penyembelihannya tidak sah sehingga sama dengan bangkai. Para ulama juga mengkiaskan dengan ini, kalau makan tidak pakai bismillah juga haram. Nah, oleh karena itu apa? Kita hati-hati gitu aja. Kita wajibkan diri kita untuk bismillah dulu. Famaniturra, siapa yang terpaksa, ghaira bagin, tanpa ingin, wala adin, dan tidak melampaui batas, fala itma alaihi, maka tiada dosa atasnya. Atau dalam ayat yang lain, ghaira mutajani fil ithmi, selain untuk menyengaja berbuat dosa. Jadi ayat ini adalah satu untuk makanan kalau terpaksa. Kalau terpaksa, maka syaratnya ada dua, yaitu tidak ingin, tidak ada keinginan. Ya. Kalau ada keinginan berarti tidak terpaksa. Ya. Nomor dua, tidak melampaui batas. Misalnya pada makanan, terpaksa kita makan bangkai. Kalau tidak makan bangkai kita mati. Misalnya, maka tidak boleh ada keinginan dan tidak boleh melampaui batas. Misalnya kira-kira secuil, sepotong seperti korek ya, korek api itu. Kok sudah cukup ya sudah, nggak boleh diteruskan. Ya, dan tidak boleh diingini. Nanti ada bangkai di bawah, barangkali nanti terpaksa lagi. Ya, nggak boleh. Itu namanya diingini, ya kan? Siap-siap barangkali nanti terpaksa diperkosa orang. Nah, nggak boleh ya.
siap-siap ya. Nggak boleh diingini. Nggak boleh ada keinginan. Harus benci. Harus benci. Dan dua, tidak melampaui batas. Terus ayat ini bukan hanya khusus buat makanan saja, tapi untuk semuanya yang diharamkan oleh Allah, maka jika terpaksa adalah syaratnya ghairu baghin wala atin. Tidak ada keinginan dan tidak melampaui batas. Wah, terpaksa saya harus goncengan laki-laki perempuan gara-gara terpaksa. Nah, kalau gitu ya apa? Nggak boleh ada keinginan. Bayangkan yang kamu gonceng adalah babi yang najis mughalladzah, ya kan? Yang kudisen ya, berpenyakit kudis. Kalau kamu nempel maka kamu kena ketularan penyakit gudik tadi ya. Kemudian baru saja muntah-muntah ya, dan baru saja kecemplung got ya, atau kecemplung sapi tank. Bayangkan seperti itu. Orang kok terus terpaksa goncengan tambah enak, disuen-suen ya. Itu kalau ada keinginan langsung kamu tidak memenuhi syarat sebagai terpaksa, langsung neraka. Naudzubillah. Demikian juga kalau perempuan terpaksa digonceng laki-laki, maka bayangkan yang gonceng kamu adalah ya babi yang gudik tok. Baru saja kecemplung sapi tank ya. Walaupun baunya wangi, tapi bayangkan itu adalah baunya busuk. Eh? Kira-kira kamu bisa tanpa keinginan seperti itu? Maka hampir-hampir tidak ada yang bisa. Ya. Oleh karena itu jangan pakai alasan terpaksa, ya. Jangan pakai alasan terpaksa. Jadi siapa yang terpaksa, maka syaratnya dua, yaitu tidak ada keinginan dan tidak melampaui batas. Batasnya apa? Ya batas keterpaksaan saja. Kalau makan bangkai seperti potongan korek tadi sudah cukup, ya sudah. Nggak boleh ditambah lagi. Ya, nggak boleh bangkainya dimasak dulu yang lezat, ya nggak boleh. Berarti nanti ada keinginan, ya kan? Dimasak dulu. Ini terpaksa kok. Tekek ini terpaksa kok. Berarti tidak boleh ada keinginan. Ya, tekek untuk obat. Obat apa? Obat gatel. Apakah kalau kamu nggak obatan pakai tekek, maka gatelmu menyebabkan kamu mati? Tidak kan? Orang kalau obatnya itu yang haram, itu tandanya orang itu orang fasik. Seperti umatnya Nabi Nuh. Ya, umatnya Nabi Nuh itu ada yang penyakit gatal. Penyakit gatal itu tidak ada obat lain kecuali kotorannya sendiri. Ya itulah lambangnya orang yang fasik itu tidak ada obat kecuali yang haram. Paham? Kalau kamu berobat yang haram berarti tandanya kamu munafik juga. Nauzubillah. Umatnya Nabi Nuh kan dulu begitu. Nabi Nuh bikin kapal, dihina. Bukan hanya dihina saja, diberaki, ya, dibeoli, sampai numpuk, ya. Ternyata kemudian Allah membuat penyakit
penyakit gatal-gatal. Nggak ada obatnya kecuali kotorannya sendiri tadi. Ya, kotorannya sendiri. Ternyata ada yang dicoba makan kotorannya itu, ternyata sembuh. Ya, sampai diberseni ya, dicucup semuanya. Dijilati itu kotorannya sendiri sehingga sembuh. Itu berarti apa? Orang munafik, orang fasik. Naudzubillah. Aku kalau tidak makan tekek itu pusing kepalaku. Itu orang fasik itu. Ya. Jadi siapa yang terpaksa maka tidak boleh ingin dan tidak melampaui batas. Kalau begitu tidak ada dosa, maka ini juga dipakai untuk semuanya saja, semua perbuatan. Inilah enaknya Al-Quran. Inilah singkatnya Al-Quran. Makanya kita belajar Al-Quran sekaligus di samping makanan yang atau binatang yang diharamkan tadi juga belajar semuanya hal-hal yang dikatakan terpaksa-terpaksa itu. Sehingga hampir-hampir kita tidak pernah terpaksa. Semuanya itu innallaha ghafurur rahim. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu karena Allah Maha Pengampun, bukan karena cuma sedikit, bukan, tapi karena Allah Maha Pengampun. Mudah-mudahan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.